Hai. Oke, kalian tahu pasti gue mau apa? Gue baru banget gue baru banget nyampe kosan. Baru banget. Dan gue langsung video. Halo yang lagi nonton. Oke, jadi gue mau cerita. Kan tadi gue pulang naik Grab. Nah, pergi juga tadi gue naik Grab. Naik Grab. Pokoknya gue tadi pergi jam berapa ya? Sekitar jam berapa? Jam setengah 4 kalau nggak salah. Jam setengah 4 gue pesen Grab. Dapet kan Grab, abang Grab. Deket lah 3 menit gitu. Terus platnya itu depannya Z. Iya, depannya Z. Tapi tiba-tiba abangnya dateng pakai plat D. Gue kira itu bukan abang abang Grab gue. Tapi ternyata itu abang Grab gue. Dia bilang, "Despin ya kak?" Oh iya bener. Gue langsung kayak beda. Platnya beda. Tapi gue pastiin lagi, ini platnya kok beda ya pak gitu. Terus dia bilang, "Iya kak, emang belum diganti," kata dia kayak gitu. Nah terus dia nyata. Nah terus gue pastiin lagi kayak atas nama gue nggak bilang atas nama Desvin, tapi atas nama siapa pak gitu, atas nama siapa, biar dia yang jawab gitu. Atas nama Desvin ya kak, bener gitu. Oh iya bener. Ya udahlah, gue naik karena emang jam 4 kan udah pada bagi-bagi. Dan emang ada, pokoknya tadi tuh jam 4 tuh ada pemilihan kelas OSKM gitu guys. OSKM itu apa? OSKM itu ospeknya ITB gitu. Nah jadi itu selama perjalanan itu gue kayak deg kan otomatis takut kenapa-napa gitu kan ya. Karena kan jujur gue first time juga nih. Gue nggak pernah dapet yang plat mobilnya atau plat motornya beda gitu. Dan orang tua gue sama keluarga gue selalu bilang kalau misalnya platnya tuh beda atau orangnya beda gitu, itu jangan naik dan langsung laporin gitu. Karena bisa aja kayak dibajak gitu. Kalian kalau misalnya tahu sempat ada iming-iming kayak gitu, nah itu tuh. Nah tapi gue tetap naik. Gue nggak tahu di situ kenapa gue tetap naik. Tapi mungkin nggak tahu kenapa. Ya nggak tahu ya. Mungkin gue sebenarnya harus lebih aware lagi ya guys ya, lebih hati-hati lagi. Walaupun dia katanya orang baik atau dia emang orang baik, emang harus hati-hati, tetap hati-hati. Cuman untungnya pokoknya gue selalu ngelihat layar HP-nya dia. Gue selalu ngintip gitu. Oh iya jalannya masih bener. Sampai gue juga sampai buka Maps gitu, Google Maps. Walaupun gue udah tahu jalannya, tapi gue tetap oke. Ini sama ya, sama, ini bentukannya sama. Oke, terus akhirnya tetap inilah. Pas udah mau masuk kan kebagi dua kan, ini jalan raya, ini masuk komplek ITB. Nah pas udah masuk komplek ITB, oke, gue udah lumayan tenang gitu, karena ini udah komplek mahasiswa kan, udah komplek ITB, jadi udah rada tenang gitu. Jadi dia turunin gue di tempat tujuan gue gitu. Itu aja sih guys sebenarnya. Gue cuma ceritain gimana deg-degannya gue tadi. Cuman ya emang harus lebih aware lagi sih ya, harus lebih hati-hati. Tapi pulangnya aman sih, pulangnya bapaknya baik, platnya sama, dan dia juga personalitinya baik lah gitu pokoknya. Yang tadi juga baik sebenarnya, cuman yang bikin gue agak deg-degan aja itu karena itu tuh, karena plat motornya beda gitu guys. Oke, sekarang jam 5.17. Nah nanti gue jam setengah 8, jam 19.30 itu ada pertemuan. Kayak pertemuan, kan kalau di OSKM itu ada yang namanya keluarga gitu guys. Nanti jam segitu aku ada pertemuan keluarga aku gitu.
keluarga aku. Dan gak tahu selesainya jam berapa, tapi kenapa malam banget ya. Nih kalau misalnya sore kayak sekitar jam 5 itu masih oke gak sih, karena pulangnya masih bisa jam 7 gitu lah ya, jam 7 oke lah pulang. Tapi ini mulainya loh, bahkan ini mulainya jam setengah 8. Gue pulang jam berapa anjir? Jam setengah 8. Kayaknya gue harus pulang jam 9 kali ya. Selesai nggak selesai kumpulin, nggak bercanda. Maksudnya tuh kayak gitu, selesai nggak selesai ya gue harus izin jam segitu. Karena apa? Besok banget adalah hari OSKM-nya gitu guys. Baru dimulai nih besok. Jadi gue harus jaga kesehatan gitu kan. Sebenarnya ya kalau misalkan tanya kenapa lu ikut, kalau misalnya lu tahu itu kemalaman, terus juga kan itu pasti nggak wajib kan. Iya itu nggak wajib, cuman kan maksudnya kita bonding sesama keluarga gitu loh, satu keluarga, supaya nanti kalau misalnya udah OSKM dan udah ada tugas-tugas kan jadinya enak ya kalau ngobrol, kalau ngebagi-bagi tugas, terus biar kita kenalan juga dia personality-nya kayak gimana nih, atau dia orangnya kayak gimana gitu kan, biar jadi kebiasa gitu selama 4 hari OSKM guys, dan dimulainya baru besok tuh. Dan sebenarnya gue pertama alasan gue ikut tuh karena supaya gue bisa bonding sama yang lain, jadi sekalian kenalan. Yang kedua, gue mau nyari makan sebenarnya. Gue males masak, tapi apa ya, bukan males keluar, cuman kan karena ya ada ini gitu, jadi kenapa nggak ikut gitu kan, sekalian makan gitu, ya udah makan. Terus yang ketiga, kayaknya nggak ada yang izin gitu guys, kayaknya semuanya ikut. Kalau misalnya gue sendirian izin kan nggak enak gitu ya, jadi ya udah ikut aja. Cuman ya aku batasin sampai jam 9 lah ya, jam 9. Mudah-mudahan jam 9 itu juga udah selesai gitu. Kayaknya kakak-kakaknya juga harusnya tahu ya. Aku manggilnya mami papi guys, bukan kakak-kakak. Mami papinya sebenarnya harusnya udah tahu lah ya besok OSKM. Jadi harus jaga kesehatan, kitanya harus beres-beres, gak boleh tidur malam-malam, takutnya besok gak bangun pagi gitu ya. Siapa tahu alarmnya udah alarm jam 5, jam 5.15, jam 5.30, jam 6 itu tetap gak bangun. Oh iya, kayak gue. Jadi kan kemarin gue CDT kan tanggal 23, sekarang tanggal 24, kemarin tanggal 23. Nah gue itu tadi gue tuh kemarin kan CDT-nya mulainya jam 7.30 pagi. Nah gue nyetel alarm jam 5, jam 5.15, jam 5.30. Itu alarm buat bangun. Dan jam 6.40 atau 6.45 buat OTW ke kampus, supaya gue masih ada spare time lah di sana gitu. Dan ternyata jam 5 kelewat, jam 5.15 kelewat, jam 5.30 kelewat, dan gue bangunnya di jam 6.40 itu guys. Untungnya gue selalu masang alarm OTW sebelum gue pergi kemana-mana. Dan untungnya juga gue kalau misalnya mau pasang alarm OTW gitu, gue selalu OTW-nya sekitar 30 menit sebelum dimulai, 30 menit atau 40 menit sebelum dimulai. Dan gue kayak langsung kebangun gitu guys, tiba-tiba kayak gue liat, itu gue langsung bener-bener deg-degan banget, bener-bener itu gue bener-bener kayak mau nangis, deg-degan, takut telat karena jam 6.40 ke jam 7.30 kan deket gitu. Sedangkan gue cewek, butuh make up lah, butuh tinggi, butuh makan, butuh minum gitu kan. Belum lagi bajunya udah disiapin sih, cuman kan maksudnya pakai baju lah. Make up berapa sih? Make up bisa 20 menit guys, make up 20 menit. Dari jam 6.40 make up 20 menit, jam 7 ya kan. Terus gue makan, enggak, gue gak makan. Kemarin gue gak makan. Terus pokoknya make up, terus gue sikat gigi, pokoknya dari make up, sikat gigi, terus pakai baju itu selesai jam 7:10. Nah sekitar setengah jam gitu guys, beres-beres. Nah
Terus gue baru pesen Grab gitu jam 7:15 gitu guys. Dan itu perasaan gue gimana? Perasaan gue pas siap-siap itu kayak deg-deg kayak bener-bener deg-degan banget, sumpah itu apa ya, first time gue kayak gitu. Kayaknya selama di Nangor ini banyak first time-nya gue ya. Kemarin abang Grab itu first time, sekarang abang Grab yang tadi first time, terus CDT bangun kayak gitu jam segitu first time juga. Kayaknya akan ada banyak first time selanjutnya guys. Tapi itu bener-bener nih, gue tuh ya pas bangun gue langsung sikat gigi, gue langsung beres-beres gitu ya. Terus selama gue beres-beres tau gak gue ngapain? Gue bilang it's okay Despin. Gue ngomong sama diri gue sendiri, it's okay Despin, gak apa-apa Despin, yuk Despin bisa, yuk. Jadi kebiasaan gue adalah kalau misalnya gue panik atau misalnya gue lagi deg-degan, gue selalu nenangin diri gue sendiri dengan cara seperti itu, dengan cara it's okay Despin, gak apa-apa, yuk pasti bisa, yuk bisa, yuk tenang ya, kalau tenang pasti ada jalannya. Gue selalu kayak gitu guys. Dan hal itu gue lakuin di CDT kemarin, sebelum gue berangkat CDT gitu. Dan itu gue bener deg-degan banget guys, gila. Gue selama 2 hari deg-degan terus. Kemarin deg-degan karena pertama karena CDT ya kan, terus kedua karena abang Grab. Deg-degannya kenapa? Karena deg-degannya menggebu-gebu gitu dan senang. Nah terus tadi pagi deg-degan karena takut kenapa-napa. Terus pulang ini nggak deg-degan lagi, deg-degan pulang malam. Nah itu guys. Dan kalian tahu kalau Nangor kalau malam tuh kayak gimana, masih rame dan gak ada lampu guys, gak ada lampu penerangan buat jalan. Sebenarnya ada, cuman maksudnya gak yang terang banget. Dan kan Nangor tuh sempit ya, cuman kayak komplek lah ibaratnya. Jatinangor tuh bisa dibilang komplek gitu. Nah terus mungkin sepi juga gitu ya, jadi gue harus hati-hati. Dan gue kan naik motor, Grab motor, jadi harus bawa jaket. Bawa jaket. Kalian tau gak sih dress code-nya nanti apa? Pakai baju tidur guys. Nanti aku pakai baju tidur. Apa? Aku kasih tau nih, bentar. Nah, aku bawa jaket. Nanti aku pergi juga pakai jaket karena udah malam, jadi pulang pasti pakai jaket juga. Karena kalau misalnya nungguin Grab pakai baju tidur, jadi kayak orang gila nggak sih, nggak bisa dah. Pokoknya kayak aneh aja gitu kan. Nah ini baju tidurnya Kuromi, gemes kan? Gemes. Baju tidur Kuromi. Yes. Sekarang udah jam 5:30. Kan mulai jam 7:30 ya. Paling gue OTW jam 7 kali ya. Ntar set alarm. Udah gitu aja cerita hari ini. Semoga kalian terhibur atau mungkin kalian juga ikut-ikutan deg-degan. Gak tahu. Tapi segitu aja cerita hari ini dari aku. Bye bye. Jangan lupa makan, minum. Kok lupa? Jangan lupa makan, minum, berdiri ke toilet, tidur atau istirahat. Jangan lupa touch some grass, sama jangan lupa mandi. Bye bye.